Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menginstruksikan seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPGD NTT siaga bantu korban terdampak gempa. Hal ini dilakukan sebagai langkah penanganan darurat pasca gempa magnitudo 7,7 guncang NTT. Saya juga ingin menyampaikan kepada dapur-dapur di wilayah terdampak gempa yang hari ini terjadi gempa di NTT. Saya hari ini akan keluarkan surat edaran terkait kebencanaan khususnya untuk semua dapur, nanti silahkan diperdomani. Jadi saya minta untuk koordinasi dengan BNPB, kemudian dengan pemerintah daerah di situ, bagaimana dapur-dapur yang terdampak maupun dapur-dapur yang tidak terdampak, dia dapurnya tidak terdampak tapi dekat dengan lokasi bencana, maka itu apa yang harus dilakukan, ikuti surat edaran nomor 7 tahun 2025 yang hari ini saya akan revisi dan kemudian kita kirimkan ke Anda semua melalui saluran email tadi. Dan juga pemerintah mulai siapkan langkah pemulihan hunian bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Meski masih dalam masa tanggap darurat bencana, rencananya pemerintah segera bangun hunian tetap. Meski masih berada dalam masa tanggap darurat, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mulai siapkan pembangunan rumah bagi warga terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Menteri PKP Marwarar Sirait ungkap pemerintah akan membangun hunian tetap dan rencananya akan dimulai dalam waktu dekat. Ara pun tegaskan langkah mempercepat pembangunan rumah saat masa tanggap darurat bukan hal yang baru bagi pemerintah. Dia mencontohkan penanganan bencana di Sumatera yang jadi pengalaman pemerintah. Sementara itu, Marwarar juga sebut pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga untuk membahas pembangunan huntap tersebut. Tak hanya itu, pihaknya juga sudah lakukan rapat internal bersama balai-balai di daerah beserta Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena. Pemerintah siapkan dana siap pakai 5 triliun rupiah untuk kebutuhan penanggulangan bencana di berbagai wilayah Indonesia. Terkait hal ini, Menq RI Purbaya mengungkapkan bahwa anggaran dapat bertambah sesuai dengan kebutuhan real di lapangan. Aduh, Mam, aduh. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa siapkan anggaran untuk kebutuhan penanganan bencana gempa di Nusa Tenggara Timur. Purbaya menyebut anggaran itu ada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana sekitar 5 triliun rupiah. Meski dana tersebut telah terpakai, pemerintah pastikan kebutuhan penanganan dampak bencana akan terpenuhi. Kan dana bencana itu selalu standby 5 triliun, sebagian dipakai untuk Aceh mungkin. Tapi kalau kurang kita tambah lagi, tergantung si BNPB-nya minta berapa. Mereka bilang udah kirim surat kemarin, kita akan follow up cepat. Khusus untuk bencana seperti itu, SOP-nya kita cepat keluar selama permintaannya jelas. Purbaya juga jelaskan bahwa pemerintah memiliki dana yang bersifat siaga untuk mendukung penanganan bencana. Ketersediaan dana tersebut memungkinkan pemerintah berikan respon pembiayaan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Tangani korban gempa NTT, Kemenkes bentuk tim Health Emergency Operation Center. Selain pendataan korban dan infrastruktur, tim ini bertugas memetakan serta menyiapkan kebutuhan tenaga kesehatan. Kementerian Kesehatan bergerak cepat menangani dampak gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Mbae Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Sebagai langkah tanggap darurat, Kementerian Kesehatan resmi membentuk tim Health Emergency Operation Center guna mengkoordinasikan seluruh penanganan medis di wilayah terdampak. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengungkapkan keputusan tersebut diambil usai dirinya memimpin rapat koordinasi secara virtual bersama pemangku kepentingan kesehatan setempat pada malam setelah bencana terjadi. Tim ini memiliki serangkaian tugas krusial dalam respon awal pasca bencana, yakni mengidentifikasi para korban secara cepat,
dan mengidentifikasi kerusakan fasilitas kesehatan di lokasi bencana. Selain pendataan korban dan infrastruktur, tim ini bertugas memetakan serta menyiapkan kebutuhan tenaga kesehatan. Meski ketersediaan nakes lokal terdaftar cukup, Kemenkes mengantisipasi kemungkinan para petugas medis tempat turut menjadi korban gempa. Keputusannya, kita membentuk Health Emergency Operation Center. Dibentuk tadi malam, pusatnya sudah, provinsi juga sudah tadi malam, dan di kabupaten kota sudah. Tugasnya dia apa? Tugasnya yang pertama, mengidentifikasi korban-korban yang ada dengan cepat, ya, supaya tiap hari 2 kali sehari kita bisa tahu update-nya. Yang nomor 2, mengidentifikasi fasilitas kesehatan yang rusak. Kemenkes juga telah menerjunkan emergency medical team ke NTT untuk memetakan titik-titik kebutuhan bantuan sebelum menerjunkan para relawan medis secara masif. Tim Liputan Anyus melaporkan. Badan Gizi Nasional mengungkap hasil investigasi awal insiden keracunan yang menimpa ratusan siswa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Penyebabnya akibat ikan yang akan dimasak dibiarkan dalam suhu ruang lebih dari 12 jam. Badan Gizi Nasional BGN mengungkap hasil investigasi awal yang menyebabkan 256 siswa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara keracunan usai menyantap makan bergizi gratis. Hasil investigasi awal diungkap Kepala BGN Sudaryono saat menjenguk siswa yang dirawat di Rumah Sakit Haji Medan. Kepala BGN mengungkap adanya kelalaian dalam proses pengolahan makanan di SPPG Brastagi Sempajaya. Ikan yang akan dimasak untuk menu MBG dibiarkan di suhu ruang lebih dari 12 jam. BGN mengambil tindakan tegas membekukan SPPG Brastagi Sempajaya dan mencopot Kepala SPPG serta mengajukan pemecatan tidak hormat pada Kepala SPPG yang berstatus ASN. Ada sekitar 300 atau 200 atau 300 ekor yang tidak masuk ke freezer, itu kemudian ditaruh di suhu ruangan dalam kurun waktu 12 sampai lebih dari 12 jam. Ya kok ikan basah kok taruh di, itu kan mohon maaf lah ya, itu suatu kebodohan menurut saya. Sudaryono menegaskan sanksi tersebut menjadi peringatan keras bagi seluruh pengelola SPPG di Indonesia agar bekerja sesuai prosedur dan tidak mengabaikan keamanan pangan. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Di pemirsa, kemeriahan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta berlangsung meriah. Perayaan dilengkapi dengan gelaran karnaval kendaraan hias yang diikuti oleh puluhan kementerian dan lembaga. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 RI dimeriahkan dengan gelaran pesta rakyat di kawasan Monas, Jakarta. Ribuan warga datang bersama kerabat tidak hanya untuk menikmati kuliner, melainkan juga menyaksikan parade kendaraan hias dari berbagai kementerian dan lembaga. Puluhan kendaraan hias didesain kreatif yang mencerminkan identitas serta program prioritas masing-masing instansi. Tidak hanya kendaraan hias, para peserta karnaval juga memamerkan beragam kostum adat, pakaian pahlawan, serta merias wajah seunik mungkin sesuai tema utama. Melalui parade ini, masyarakat tidak hanya disuguhkan kreativitas visual, tetapi juga mendapatkan gambaran mengenai program pembangunan yang dijalankan pemerintahan Prabowo Gibran. Dari Jakarta, Hadisti Arifah, Fahir Fauzia, iNews melaporkan.